Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tentunya tak hati-hatinya selalu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saat ini kepada kita, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga sampai detik ini kita bisa masih hadir ke rumah Allah yang mulia ini guna sama-sama kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berikan salam terlupa pula kita sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi suri tauladan kita, beliau yang menjadi panutan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus kita berdoa dan bermohon mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat kelak kitanya. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita selalu di atas jalannya Rasulullah hingga akhir hayat kelak kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menjaga salatnya, khususnya salat yang dilakukan di waktu subuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masjidi binurit tam yaumal qiyamah." Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang menjaga khususnya sholat subuh secara berjamaah. Dia datang ke masjid melakukan sholat subuh secara berjamaah. Maka Rasulullah katakan, basyiril masya'ina, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap, berjalan menuju ke masjid, binurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nantinya akan memberikan cahaya yang bersinar, cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nantinya. Maka Allah akan memberikan cahaya khusus kepada orang-orang yang berjalan di malam hari, orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju ke rumah Allah melakukan salat subuh secara berjamaah.
Maka salah satu bentuk nikmat yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita masih bisa hadir ke rumah Allah, khususnya di waktu subuh ini. Bahkan Rasulullah SAW juga katakan dalam salah satu hadisnya, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang selalu menjaga salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan lindungi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita. Dan jaminan yang diberikan oleh Allah tentu jaminan yang pasti. Maka perlu kita raih jaminan tersebut dengan kita menjaga salat subuh secara berjamaah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pengawasan, Allah akan lindungi kita, Allah akan jamin rezeki kita, Allah akan jamin kesehatan kita, Allah akan menjamin keamanan kita. Maka ini yang perlu kita dapatkan. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan orang-orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Jadi pada hari kiamat nanti, puasa yang kita lakukan, puasa yang kita jalankan saat ini, itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat nantinya. Kemudian Al-Quran yang kita baca saat ini juga akan menjadi penolong bagi kita, juga akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Bukankah pada hari kiamat yang dalam kondisi kita sangat butuh dengan pertolongan Allah, kita sangat butuh dengan pertolongan Rasulullah, kita sangat butuh dengan pertolongan Al-Quran, bahkan kita sangat butuh dengan pertolongan yang namanya puasa. Maka puasa dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita, akan menjadi penolong bagi kita. Puasa yang bagaimana? Tentunya puasa yang kita lakukan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, semata-mata yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan ibadah puasa tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini banyak yang melakukan ibadah puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tidak makan, dia tidak minum secara sengaja. Dia menjaga daripada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Tapi betapa banyak, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-jum'a wal 'atash." Kebanyakan orang-orang yang melakukan ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan bagian pahala atas apa yang mereka lakukan tersebut, illa al-jum'a wal 'atash, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka ibadah puasa yang kita jalani harus didasari dengan iman dan semata-mata mengharap ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun yang kita harapkan daripada dunia ini, maka kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan ibadah puasa, orang-orang yang membaca Al-Quran, maka akan menjadi penolong nantinya pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka pada hari kiamat puasa itu akan mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku." Jadi puasa ini akan berbicara nanti, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am." Aku telah menahannya daripada makan minumnya, wasyahwat, dari syahwat nafsunya, bin nahar, di siang daripada Ramadan. Fasyafi'ani fihi, ya Allah, berikan, perkenankan kepadaku, aku ingin memberikan syafaat kepada dia. Ini puasa nanti akan berbicara dan minta kepada Allah supaya diperkenankan untuk bisa memberikan syafaat
kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan pada hari kiamat nantinya juga Al-Quran juga akan berbicara. Mana'tu an-naum bil laili, ya Allah, aku telah menahannya daripada tidurnya, bil laili, di malam harinya. Fasyafi'ani fihi, perkenankan aku ingin memberikan syafaat kepada dia. Maka Al-Quran dan siyam ataupun ibadah puasa ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti untuk diperkenankan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Dan ini kesempatan bagi kita di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, lakukan ibadah puasa, itu semata-mata hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa yang kita lakukan ini dapat menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan sediakan satu pintu. Pintu itu hanya dimasuki khusus orang-orang as-shaimun, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya salah satu pintu daripada pintu surga itu ada namanya babur rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Maka pintu ar-rayyan ini akan dimasuki khusus bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Yuqalu aina as-shaimun, sampai-sampai Allah mengatakan aina as-shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, kemudian orang-orang yang berpuasa pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, Allah katakan tidak boleh seseorang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Fa idza dakhalu ughriqu, ketika orang-orang yang berpuasa semuanya masuk ke dalam surga, babur rayyan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kunci pintu tersebut. Falam yadkhulu minhu ahadun, dan tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Maka sangat luar biasa, sangat agung ibadah puasa ini, sampai-sampai Allah sediakan khusus pintu masuk ke dalam surga tersebut dari jalur pintu berpuasa, babur rayyan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, orang yang berpuasa juga memiliki waktu yang mustajab. Perbanyak doa kita di bulan puasa, dan kita apalagi di akhir daripada ibadah yang kita lakukan tersebut sebelum berbuka puasa, dan itu termasuk waktu yang mustajab, waktu yang cepat diterima doa kita, diijabahkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak mungkin doa-doa kita, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita yang sampai hari ini belum Allah sampaikan hajat-hajat kita. Maka ini kesempatan bagi kita, perbanyak doa kita. Adapun doa-doa yang mustajab, kata Rasulullah SAW, thalathatun la turaddu da'awatuhum, ada 3 golongan orang-orang yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimun hatta yuftir, yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka ketika kita dalam keadaan berpuasa, perbanyak doa kita, karena doa-doa orang berpuasa adalah doa-doa yang mustajab, doa-doa yang diijabahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa-doa kita, apalagi di akhir daripada puasa kita. Makanya disunnahkan, kata Rasulullah SAW, sebelum kita berbuka, di situ perbanyak berdoa. Kemudian Rasulullah SAW juga katakan, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amanah yang diberikan kepada seseorang dan amanah itu dijalankan dengan sepenuhnya, maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
doa-doa mereka mustajab. Doa-doa mereka tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi imamul adil, tapi pemimpin yang adil. Kemudian yang terakhir, wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hati-hati kita dengan orang-orang yang pernah kita zalimi, karena doa-doa mereka doa mustajab, doa-doa mereka cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dengan doa-doa orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa-doa orang terzalimi itu doa mereka mustajab. Maka hati-hati jaga lisan kita, jangan sampai menyinggung perasaan saudara-saudara kita, jangan sampai kita mengambil hak-hak saudara kita, jangan sampai kita mengurangi hak-hak dia. Maka doa-doa mereka, doa-doa orang terzalimi, ini doa mereka mustajab. Maka Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita sejak awal Ramadan sampai berakhir Ramadan nantinya. Kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kita bisa meningkatkan amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui, dan kita tidak keluar daripada bulan suci Ramadan ini nantinya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.